Sebelum mulai belajar JavaScript-nya, kita akan melakukan beberapa persiapan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana cara menghubungkan HTML dengan JavaScript. Ada dua cara, yaitu internal dan juga eksternal. Internal artinya kita nulis langsung kode JavaScript-nya di dalam HTML-nya. Aturannya sendiri, kita nulis semua kode JavaScript di dalam text script seperti ini. Jadi kalau kita pernah belajar CSS, untuk internal kita nulisnya style. Kalau untuk JavaScript kita nulisnya di dalam text script seperti ini. Jadi semua kodenya ada di antara tag ini. Biasanya yang akan kita temukan, text script ini atau kode JavaScript-nya akan ditulis sebelum penutup tag body. Salah satu alasannya agar semua file HTML-nya sudah selesai dikerjakan, sudah selesai di-load, baru kita melakukan sesuatu dengan script JavaScript-nya. Lalu alternatif kedua, kita bikin file baru dan kita save. Namanya sendiri bebas, saya kasih nama main misalnya, yang penting adalah formatnya yaitu .js. Untuk file JavaScript formatnya .js. Nanti di dalam file eksternal JavaScript ini, kita nggak perlu lagi nulis text script, tapi kita langsung nulis kodenya. Nah, untuk nyambungin eksternalnya ini, kita butuh text script di sini. Dan di bagian atributnya kita menggunakan atribut source dengan namanya yaitu main.js seperti ini. Kalau kita naruhnya di dalam folder, misalnya nama foldernya JavaScript, berarti kita nulis JavaScript strip nama filenya. Itu dia dua cara menghubungkan file JavaScript. Langsung kita lihat salah satu yang akan kita pelajari di JavaScript. Yang pertama saya akan membuat div di sini dengan ID wrap. Jadi kita ngasih ID wrap di sini, div-nya kosong. Untuk nyambungin di wrap ini, di bagian JavaScript-nya, kita nulis document.get, lalu element, lalu by, lalu ID. Ini salah satu cara untuk milih ID tertentu pada elemen HTML. Emang agak panjang, jadi document.getElementById, perhatikan E, B, dan I atau setiap kata barunya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu setelah ini kita buka tanda kurung bulat, diikuti dengan tanda kutip, nama ID yang ingin kita pilih yaitu bagian wrap-nya. Jadi dengan cara ini kita udah milih bagian div ini karena kita ngasih tahu kita mau pilih elemen yang punya ID wrap. Lalu apa yang mau kita lakuin? Kita ingin menulis di dalamnya. Jadi kita gunakan nama metodenya inner HTML. HTML-nya ditulis besar, lalu kita pisahkan dengan sama dengan, di sini kita tulis nilai apa yang mau kita tulis. Misalnya saya akan menulis sekolah coding. Kita refresh di halaman browsernya, di sini udah ada koala yang nemenin kita. Dan kita bisa lihat teks dari wrap ini udah tampil di browser kita. Kalau mau lebih besar, tentu kita tinggal buka style CSS di sini. Lalu kita pilih bagian wrap-nya. Kita bikin background-nya warna hitam agar lebih jelas. Dan warnanya sendiri kita beri warna putih. Jangan lupa ukurannya. Kita kasih 25 pixel. Jadi sekarang lebih jelas seperti ini. Jadi itu dia, selain belajar cara menyambungkannya, kita buktikan kalau file ini saya hapus, saya tulis di bagian main.js, apakah efeknya tetap sama? Ups, ada yang salah. Kita coba pindahkan bagian main.js ini ke bagian bawah. Kita hapus bagian script yang ini. Dan kita lihat sekarang sudah tampil konten nilai dari JavaScript ini. Yang teman-teman lihat barusan, kalau kita naruh bagian scriptnya di atas sini, dia berusaha di bagian JavaScript ini nyari ID yang namanya wrap. Sementara filenya sendiri baru sampai sini. Kita belum tahu atau file ID wrap ini belum dibikin. Makanya kita masih bingung atau masih belum bisa melihat hasilnya yang ada seperti sekarang. Jadi ketika file JavaScript-nya ditaruh di bagian atas, sangat hati-hati kalau filenya belum selesai di-load. Makanya biasanya kita naruh di bawah file JavaScript-nya, jadi kita bisa tetap ngelakuin perintah-perintah JavaScript seperti biasa. Selama tutorial ini sendiri, saya akan gunain
internal, jadi saya nggak akan pakai eksternal agar kita nggak perlu pindah-pindah halaman. Jadi saya balikin kodenya, atribut source kita hapus, kita pastikan semuanya bekerja dengan baik. Dan untuk merangkum video ini, saya akan tulis komentar di sini. Komentar di JavaScript sangat simpel dengan 2 garis miring seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah 1, memilih ID wrap. Kode memilih ID wrap adalah bagian ini, dokumen element by ID. Lalu nomor 2, kita menggunakan metode inner HTML, yaitu untuk nulis konten. Dan caranya kita tinggal pisahin dengan sama dengan, lalu isinya yang dibungkus dalam tanda kutip seperti ini. Jadi sekali lagi, dokumen get element by ID wrap ini untuk milih ID yang mana yang mau kita tulisin, lalu dipisahkan dengan tanda titik menggunakan inner HTML untuk menuliskan konten di dalamnya. Cukup sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya.